Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwatilah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali dalam rangka wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nasihat menasihati dalam kebenaran, nasihat menasihati dalam kebakaran, kesabaran kebakaran. Ya. Perlu diketahui bersama, tadi kita bahas sedikit tentang naik turunnya iman. Ya, ini dalam rangka agar kita mendapat sangu atau pahala di akhirat kelak. Ya, persinggahan kita dari dunia ini awal kali di mana? Di alam kubur. Ya. Sudah pernah tahu enggak siksa nikmat kubur? Belum. Atau sudah pernah ke sana? Belum. Belum ada yang pernah ke sana ya. Meh itu, Masya Allah. Semua meh. Saya pun juga pernah meh. Ya. Artinya hal seperti itu diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada nggak antum yang pernah mau ketabrak? Ada kan ya? Ada. Itu kan berarti meh kan itu kan? Meh. Ada yang sakit Mas Billy ya? Kan sama meh juga. Ada yang mungkin sudah ketabrak, kakinya patah ya, teman kita kan sudah ada ya. Itu meh ya. Itu adalah peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala agar kita kembali ke jalan kebenaran. Ya. Terus bagaimana macam-macam azab kubur ya, yang disebutkan di dalam dalil Al-Quran. Kenapa kita ingatkan ini bukan peringatan bagi antum saja, tapi juga bagi saya pribadi. Ya, yang pertama, di alam kubur itu Allah Subhanahu Wa Taala perlihatkan neraka jahanam. An-naru yu'raduna 'alayya ghuduwwan wa 'ashiyya. Jadi kepada mereka ditampakkan neraka pada pagi dan petang. Ya. Itu bagi siapa? Orang-orang kafir. Ya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya apabila salah seorang di antara kalian mati, akan ditampakkan kepadanya calon tempat tinggalnya pada waktu pagi dan sore. Ya. Apabila dia termasuk calon penghuni surga, ditampakkan kepadanya surga. Apabila dia termasuk calon penghuni neraka, ditampakkan kepadanya neraka. Ya, dikatakan kepadanya, ini calon tempat tinggalmu hingga Allah Subhanahu Wa Taala membangkitkanmu pada hari kiamat. Ya, apa rasanya? Ditampakkan neraka di alam kubur, dan itu sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Amal sudah nggak bisa, sholat sudah nggak bisa, ibaratnya sudah game over. Ya, tapi ditunjukkan tempat tinggalnya, ini loh tempat tinggalmu kelak. Neraka ditunjukkan dengan siksa-siksanya, ditunjukkan dengan kobaran apinya, ditunjukkan dengan tulang belulang yang remuk. Ya, itu kelak ditunjukkan seperti itu. Ya, calon penghuni surga pun ditunjukkan dengan kenikmatan. Di alam kubur pun juga ada yang menemani. Yang menemani bukan makhluk yang buruk, tapi yang menemani adalah makhluk yang wajahnya bagus. Ketika ditanya, ini siapa? Kok ada yang menemani saya? Kok wajahnya bagus? Terus harum, pokoknya tidak menakutkan lah. Ya, disebutkan ini adalah amal baik. Amal baik. Amal baik nanti akan menemani, karena di alam kubur sempit sekali. Ya. Begitu juga dengan orang yang ahli neraka, yang ditunjukkan neraka. Di alam kubur pun ditemani dengan wajah yang buruk. Mungkin lebih buruk dari mak lampir yang mungkin waktu kecil kita takut. Ya. Lebih buruk dari orang yang tidak mandi ratusan tahun. Jangankan ratusan tahun, istri antum aja nggak mandi seminggu, ya apa rasanya? Muntah ya. Ya. Untung di sini rata-rata mandi sedebar istrinya ya. 3 kali. 3 kali, Masya Allah. Subuh, zuhur, Ya. asar. Mandi 3 kali malah. Ya. Nah, di alam kubur tidak ada yang mandi. Ya, yang menemani yang buruk itu tidak mandi malah, baunya tidak karu-karuan. Ya, sudah muntah tidak karu-karuan, tersiksa pokoknya. Nah, ini gambaran di alam kubur kelak. Ya.
Jadi orang yang cerdas itu adalah orang yang mengingat kematian, ya, dan mempersiapkan untuk menuju kematian. Ya, karena umur tidak ada yang tahu. Karena ada kisah barusan ya, mungkin beberapa minggu yang lalu ya, seorang pengusaha dari mana, India atau mana itu ya, yang kaya raya, perusahaannya banyak, mobilnya mungkin ratusan, masya Allah, pokoknya wah. Ya meninggalnya ketika apa? Ketika main golf atau apa gitu. Ada semacam lebah atau lalat yang masuk, kemudian kena virusnya apanya, meninggal langsung pada waktu itu. Warisannya triliunan padahal. Ya, ini menjadi pelajaran bukan hanya dia, kita pun yang di dunia ini, yang melihat, yang menyaksikan, untuk segera siap-siap semuanya. Ya. Siap-siap yang ke belakang. Mari-mari. Persiapan enggak mari-mari ya, lah itulah. Ya. Kayak dari tadi nyiapkan makanan, masya Allah. Selesai. Padahal persiapan di alam kubur coba kain kafan ya. Nah, iya. Ya, itu. Baik. Nah. Kemudian yang kedua, di alam kubur itu ya dipukul dengan palu dari besi. Ini bagi siapa ya? Nanti kita ketahui. Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun orang kafir atau munafik, ya, kedua malaikat tersebut bertanya kepadanya, apa jawabanmu tentang orang ini, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian dia mengatakan, aku tidak tahu, aku mengatakan apa yang dikatakan oleh orang-orang, ya. Jadi dia nggak tahu, ya. Ditanya apa, dites ini siapa, ya. Nggak tahu, padahal itu Rasulullah, ya. Kemudian malaikat itu mengatakan, engkau tidak tahu, engkau tidak membaca. Kemudian dia dipukul dengan palu dari besi tepat di wajahnya, bayangkan. Lalu dia menjerit dengan jeritan yang sangat keras yang didengar oleh seluruh penduduk bumi kecuali dua golongan. Apa itu golongannya? Jin dan manusia. Jadi hewan-hewan itu mendengar siksaan di alam kubur. Ya. Jadi orang kafir atau munafik itu dipukul tepat di wajahnya oleh malaikat dengan palu dari besi, dan ceritanya didengar seluruh makhluk di bumi. Bayangkan antum. Seluruh makhluk ini di bumi ini banyak kan? Banyak. Ya, hewan-hewan terutama. Kecuali jin dan manusia. Ya. Kenapa kadang mungkin hewan ada perilaku aneh? Bisa jadi mereka mendengar siksaan alam salam. Alhamdulillah. Bisa. Saya kira habis keramas. Siap. Kan punya istri. Oh, iya. Sini rata-rata masih muda-muda semua. Iya. Udah. Kemudian yang ketiga adalah ya, di alam kubur itu disempitkan kuburnya sampai tulang rusuknya saling bersilangan. Ya. Ada yang pernah buka gali kuburan, kemudian ketemu tulang-tulang mayat? Iya, Pernah. Cuma galinya nggak pernah. Yang banyak kejadian itu pada tulangnya itu bisa jadi satu itu, yang Lah, pernah nemukan namanya? iya. Nah, Nah, padahal kan kaki di bawah, tangan di atas. Cuma kok jadi satu, saya pernah kayak itu. Nemukan nama langsung Iya. ya. Nah, itu contohnya. Kok jadi satu? Kan tidak masuk akal kan ya? Kepala sebelah utara, kaki sebelah selatan, tubuh di tengah. Tetapi ketika digali kenapa kok jadi satu? Iya. Iya kan? Iya. Nah, itu contohnya sudah ada yang tahu. Penguraian. Iya. Masa belum sendiri kan tidak mungkin kan? Mesti ada sebab-sebabnya. Ya, itu salah satu tanda bisa jadi ya naudzubillah siksa di dalam kubur, hanya dikasih pelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu. Jadi hadisnya jelas, itu disempitkan kuburnya sampai tulang-tulang rusuknya itu saling bersilangan. Ya. Dan didatangi teman yang buruk wajahnya dan busuk baunya. Double. Wis buruk, busuk. Kalau antum ketemu di jalan, ketemu orang wajahnya buruk, kira-kira gila apa enggak? Itu dicampuri busuk, enggak mandi. Busuknya itu bisa jadi banyak ulatnya. Busuknya bisa jadi mungkin kulitnya melepuh.
banyak wis macam-macam ndak karuan. Ya. Sampai dikatakan di dalam hadisnya itu yang artinya gelarkanlah untuknya alas tidur dari api neraka. Bayangkan aku. Bukakanlah untuknya sebuah pintu ke neraka, ya Allah. Pintunya jelas, alasnya jelas. Coba kita alas ini, kira-kira kalau panas misalnya, betah atau tidak kita duduk? Tidak betah. Ini alasnya dingin, ada AC-nya lagi. Ini yang buat kita betah, tidak geridu, ya istilahnya. Panas dan uap panas neraka pun mengenainya, lalu disempitkan kuburnya sampai tulang-tulang rusuknya berhimpitan. Kemudian datanglah kepadanya seseorang yang jelek wajahnya, jelek pakaiannya, dan busuk baunya. Kemudian orang itu berkata, bergembiralah engkau dengan perkara yang akan menyiksamu. Inilah hari yang dahulu engkau dijanjikan dengannya ketika di dunia. Kemudian dia bertanya, siapakah engkau? Wajahmu adalah wajah yang datang dengan kejelekan. Ya. Amal buruk. Amal buruk. Orang itu menjawab, aku adalah amalanmu yang jelek, yang buruk. Ya. Kemudian dia pun berkata, wahai Rabbku, jangan engkau datangkan hari kiamat. Ya. Jadi ketika tahu masa depannya di neraka, karena didatangi oleh orang yang buruk tadi, buruknya itu karena amalannya, dia berdoa kepada Allah, ya Allah jangan datangkan hari kiamat. Karena dia tahu jelas dia akan masuk ke dalam neraka. Ini hadis riwayat Ahmad, An-Nasai, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Syalbani menilainya sahih dalam Sahih Al-Jami As-Shaghir nomor 1676. Ya, jadi jelas. Ya, kemudian selanjutnya siksa kubur itu mulutnya dirobek-robek. Yang keempat. Ya. Jangankan dirobek, misalnya mulut kita ditapuk aja sudah kerasa enggak? Oh, kerasa, ini dirobek-robek. Ya. Kemarin ada kurir yang mulutnya ditapuk berdarah, ramai kok. Ya enggak? Apalagi ini dirobek-robek, ya. Kemudian dimasukkan ke dalam tanur yang dibakar. Tanur apa? Wajan ya. Kayak tungku yang besar, ya, tungku yang besar, ya. Kemudian yang keenam, kepalanya dipecah di atas batu. Ya. Dan yang ketujuh, disiksa di sungai darah. Apabila dia hendak keluar dari sungainya itu, dilempari batu pada apanya? Mulutnya. Rasulullah SAW berkata kepada Jibril dan Mikail alaihissalam ini ketika Isra Mi'raj, ya. Dikisahkan dalam hadisnya, beritahukanlah kepadaku tentang apa yang kulihat. Ya, jadi Rasulullah melihat tadi itu kisah-kisah itu. Kemudian Jibril dan Mikail menjawab, ya, adapun orang yang engkau lihat dirobek mulutnya, dia adalah pendusta. Ya. Dia berbicara dengan kedustaan, lalu kedustaan itu dinukil darinya sampai tersebar luas. Dia pun disiksa dengan siksaan tersebut hingga hari kiamat. Masya Allah. Ya. Kemudian itu yang dirobek mulutnya tadi itu, pendusta itu tadi itu. Adapun orang yang kau lihat dipecah kepalanya, kira-kira siapa yang dipecah kepalanya? Dia apa? Adu domba. Dia adalah orang yang telah Allah ajari Al-Quran, tetapi dia tidur malam dan tidak bangun untuk sholat malam. Ya, bisa jadi ada yang maksud sholat isya. Ya. Pada siang hari pun tidak mengamalkannya. Dia pun disiksa dengan siksaan tersebut hingga hari kiamat. Ya, itu. Adapun orang yang kau lihat disiksa dalam tanur, ya, dalam tungku, ya, tanur yang mungkin, ya, adalah pezina. Ya. Adapun orang kau lihat di sungai darah, tahu sungai darah? Antum kalau sungainya pas hujan kan coklat warnanya, itu mau mandi apa enggak? Enggak. Ini sungai darah. Ya, enggak usah darah sudah. Sungai ini dikasih cat merah atau saus merah, mau nyemplung, ya, takut kan? Ini sungai darah. Darah itu aromanya apa? Amis, anjir, gilo, ya enggak? Orang kecelakaan, kira-kira ada yang mau lihat darah berceceran enggak? Enggak mau kan? Lah, takut harus dia. Takut, gilo, ya, bukan enggak mau nolong tapi karena enggak kuat. Apalagi netes dari kepalanya, apalagi otaknya berhamburan. Ya, itu gambaran. Apalagi ini sungai itu semuanya darah, bayangkan aku. Semuanya darah. Ya.
Dia adalah siapa? Ada yang tahu? Ya. Intakal. Nah, betul. Dia adalah orang yang memakan harta dari hasil riba. Apa? Rentenir, lita darah. Ya. Ini orang yang disisa dalam tanur, ya orang yang di apa? Sungai darah. Kemudian yang ke-8 adalah dicapik-capik oleh ular-ular yang besar dan ganas. Ya. Ular yang besar dan ganas. Ular kecil aja dalam rumah kita heboh gak seisi rumah? Apalagi ularnya langsung gini ya. Tikus saja heboh. Tikus aja heboh. Kadang dalam satu rumah tokek aja heboh. Nggih. Kecoa aja heboh. Ya, sama di rumah saya kadang ada tikus, kaget. Kilo, bukan tidak berani kilo. Lah ini ular yang ditaruh. Ular-ular yang besar dan ganas, ya bukan ganas. Tiba-tiba aku melihat para wanita yang payudara mereka dicapik-capik oleh ular yang ganas. Aku bertanya, ada apa dengan mereka? Ada yang tahu kenapa ini? Ya. Yang panik. Nyusoni anu, anak usia selawe. Salah nyusoni. Balita. Nah, mereka adalah para wanita yang tidak mau menyusui anak-anaknya. Lah, anak-anaknya ini loh ya. Tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Ya mungkin khawatir kendor, khawatir apa kan itu ya. Nah, ini termasuk. Ya. Jadi ini gambaran ya. Jadi nggak menyusui anaknya saja, sudah dicapik-capik dengan ular yang ganas. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Jadi ngeri ya di dalam malam kubur ini sanggup kepada kita bahwa perbekalan itu penting. Ya. Kapan kita mencari perbekalan? Tidak menunggu tua, tidak menunggu lapang, tidak menunggu kaya. Ya, mulai sekarang kita sama-sama nyari sangu ke akhirat. Ya. Sangu bukan hanya untuk diri kita saja, untuk keluarga kita, anak-anak kita, orang tua kita. Kenapa Allah menyuruh kita mohon ampun kepada Allah untuk diri kita dan orang tua kita? Agar apa? Selamat dunia akhirat. Apa doanya kepada orang tua? Rabbil firli wa liwalidayya warhamma kama rabbayani shaghira. Kita mohon ampun untuk diri kita sendiri. Ya Allah, ampunilah aku. Dan ampunilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka mengasihiku sejak kecil. Nah, di sisi lain kita juga mohon ampun kepada pasangan-pasangan kita. Meminta ingatkan mulai sekarang mohon ampun untuk pasangan-pasangan antum. Mungkin pernah bentak antum, disuruh masak nasi nggak masak nasi. Misalnya lo ya, suruh masak sayur nggak masak sayur. Antum datang sudah capek-capek, akhirnya dongkol mangkel. Mohonkan ampun bagi mereka ya di hadapan Allah. Ya Allah, ampunilah istriku, berikanlah dia kekuatan, berikanlah dia jadi ya seperti itu misalnya begitu. Gak pusat pasangan, gak pasangan. Sama dengan anak kita, ketika anak bandel nakal, kita mohon ampun pada Allah, mintakan ampun pada Allah. Itu penting. Jadi mulai sekarang ya Mas Delja sudah punya anak belum? Proses. 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 Nah, ini penting. Mulai sekarang minta, karena permintaan kita kepada Allah akan disenangi oleh Allah. Ya. Jadi seperti itu ya. Hidup di dunia ini ya, apalagi juga berkeluarga, tidak semuanya mulus kan ya. Mesti ada ujian dan cobaan. Ada suaminya sabar, istrinya kurang sabar. Ada istrinya yang sabar, suaminya yang kurang sabar. Tapi kadang selang-seling itu ujian. Seperti itu. Ya. Antum dicereweti setiap hari tapi ya sih lemu kan itu ya misalnya.